Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ian Fadilah dan teman saya Nurlela Wilyasari akan mempresentasikan mengenai kemunculan dan kepunahan. Nah, yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran evolusi mengenai kemunculan dan kepunahan, tujuan yang ingin dicapai ialah mahasiswa mampu melakukan diskusi terkait proses kemunculan dan juga kepunahan yang berkaitan dengan materi evolusi dengan baik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengetahui berbagai macam teori yang berkaitan dengan kemunculan dan kepunahan makhluk hidup yang dijabarkan oleh banyak para ahli, serta diharapkan mahasiswa mampu menganalisis berbagai macam teori kemunculan dan kepunahan makhluk hidup dengan baik. Oke, yang pertama kita masuk ke kemunculan. Nah, kemunculan organisme bisa terjadi dikarenakan adanya relung baru atau relung lama yang ditinggalkan. Nah, kemudian kemunculan organisme kelompok tertentu. Nah, di sini menurut teori para ahli. Nah, yang pertama, para ahli memperkirakan bahwa awal mula kehidupan terjadi pada masa akhir Prekambrian, yaitu sekitar 700 juta tahun yang lalu. Kemudian, habitat yang mungkin ada pada masa itu ialah air yang kemudian diikuti dengan daratan dengan kadar oksigen yang rendah, yaitu hanya berkisar 10% dari jumlah oksigen yang ada pada bumi saat ini. Kemudian pada mulanya bumi itu dihuni oleh organisme prokariot serta organisme bersel satu, terutama dari spesies Cyanophyta yang kemudian diikuti oleh adanya lumut kerak serta lumut yang ada di sekitar pantai. Nah, kemudian yang kedua masih berdasarkan para ahli yaitu teori tentang kemunculan dan kepunahan reptilia besar. Nah, reptilia merupakan kelompok organisme yang paling sukses di muka bumi. Nah, mengapa? Karena hal ini didukung oleh fosil yang banyak ditemukan para ahli yang menyatakan bahwa pada masa itu reptilia jenis Mesosaurus pernah menjadi penguasa perairan. Gambarnya yang warna hijau ya. Kemudian ada Tyrannosaurus yang pernah menguasai daratan dan juga ada Pteranodon yang pernah menguasai udara. Nah, hal itu menunjukkan bahwa reptilia pada zaman dahulu populasinya sangat banyak dan paling sukses di muka bumi. Kemudian sebagai jenis vertebrata yang pertama kali muncul sebagai hewan daratan, reptilia mempunyai konsekuensi untuk mengatasi berbagai masalah seperti contohnya masalah kekeringan. Nah, sejarah kemunculan kelompok reptilia di daratan ditandai dengan beberapa hal, antara lain yang pertama itu terbentuknya sel telur amniota. Nah, kemudian juga kulit tubuh dilindungi oleh lapisan berupa perisai guna melindungi diri terhadap kekeringan. Selain itu juga sistem ekskresinya telah berkembang lebih baik dibandingkan kelas sebelumnya, yaitu kelas Pisces maupun amfibi. Kemudian juga telah terbentuk anggota gerak, alat indera pendengaran, penglihatan, pengecapan, serta penciuman yang lebih baik. Nah, teori yang ketiga yaitu teori terbentuknya sel telur berdinding ganda yaitu amniota. Nah, reptilia pertama kali yang muncul di bumi berukuran relatif kecil sehingga data fosil yang ditemukan terbatas. Nah, terbentuknya sel telur berdinding ganda mengharuskan terjadinya proses pembuahan internal sebagai cara untuk bereproduksi. Sehingga dari hal ini diketahui bahwa reptilia muncul pertama kali alat kelamin sekunder jantan yang berupa sepasang hemipenis. Nah, di sini gambar hemipenis bisa dilihat dari jenis kadal dan ular ya. Nah, kemudian terbentuknya sel telur berdinding kapur atau amniota tadi mengharuskan sel telur tersebut untuk memiliki kemampuan agar dapat menghubungkan embrio dengan lingkungan luar untuk pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Dari hal tersebut, kemudian telur reptilia dapat berkembang dengan terbentuknya membran amnion yang dapat berfungsi untuk menangkap oksigen untuk embrio yang ada di dalam sel telur tersebut.
Kemudian konsekuensi yang lainnya ialah berkembangnya alat pernapasan dan insang menuju paru-paru. Nah, selain itu juga berkembangnya alat indera menjadi semakin baik seperti munculnya telinga dalam. Nah, hal ini lebih maju dibandingkan pada kelas-kelas sebelumnya. Pada kelas Pisces maupun amfibi ketika itu masih banyak yang bernapas menggunakan insang. Namun ketika kelas reptilia sudah bernapas menggunakan paru-paru dan juga muncul telinga dalam yang lebih berfungsi dengan baik. Kemudian juga mata reptilia berkembang dengan munculnya kelopak mata untuk melindungi dari kekeringan dan debu. Nah, berikutnya ini ada gambar sel telur amniotik yang bisa kalian lihat ya. Nah, selanjutnya kepunahan yang akan dijelaskan oleh Sari. Selanjutnya adalah kepunahan. Kepunahan adalah hilangnya seluruh spesies. Kepunahan telah berlangsung terus sepanjang sejarah kehidupan. Lajunya meningkat tajam karena sesekali terjadi kepunahan massal. Laju kepunahan saat ini 100 hingga 1000 kali lebih tinggi dibanding masa lalu, dan sudah 30% spesies sekarang bisa punah pada pertengahan abad ke-21. Dalam sejarah, tercatat 5 kali peristiwa kepunahan secara besar-besaran, terjadi pada masa Kambrian, Ordovisian, Devonian, Permian, dan Kretasean. Kemudian terdapat teori-teori para ahli yang menjelaskan tentang kepunahan. Yang pertama adalah teori pergerakan benua dan terbentuknya pangea. Akibat bergeraknya benua, jumlah panjang pantai akan menjadi sangat pendek dan menyebabkan sejumlah besar organisme laut yang hidup di air dangkal akan punah. Adanya suatu daratan juga menyebabkan timbulnya perubahan cuaca yang drastis. Selanjutnya yang kedua adalah teori vulkanisme. Apabila sejumlah besar gunung berapi meletus, maka akan timbul kegelapan selama berbulan-bulan, yang menyebabkan perubahan cuaca drastis dan memusnahkan beberapa spesies. Contohnya nih, terdapat pengaruh letusan Gunung Galunggung hampir memusnahkan beberapa spesies yang ada di Jawa. Di Pangandaran, ada 3 ekor banteng dari sekitar 35 ekor sebelumnya. Kebanyakan mati karena adanya deposit debu vulkanis di paru-paru dan sejumlah besar abu vulkanis di dalam lambungnya tidak dapat dikeluarkan dengan feses karena terlalu berat. Selanjutnya adalah teori meteorit atau supernova. Meteorit berukuran sangat besar yang menabrak bumi akan menyebabkan perubahan iklim global. Ledakan supernova atau yang disebut bintang raksasa ini di luar angkasa akan menyebabkan debu bintang yang menimbulkan kegelapan dan mempengaruhi magnetik bumi. Meteorit supernova tersebut dapat membawa unsur seperti logam berat yang beracun bagi kehidupan di muka bumi. Bukti yang menunjukkan bahwa adanya benturan meteorit, bahwa di bumi adanya kawah besar. Selanjutnya adalah merupakan tabel pengaruh yang ditimbulkan akibat kepunahan massal. Bisa dilihat, dan pada gambar di sampingnya itu adalah 5 kepunahan massal dalam sejarah dari periode Ordovisian, tingkat kematian spesies 85% sampai 445 juta tahun yang lalu. Itu penyebabnya karena adanya pendinginan global, penurunan permukaan laut. Kemudian periode Devonian, tingkat kematiannya sekitar 70%. Itu terjadi pada 340 juta tahun lalu. Penyebabnya karena tabrakan asteroid dan pendinginan global. Kemudian, periode Permian, itu tingkat kematiannya 95%, terjadi pada 250 juta tahun lalu. Penyebabnya adalah aktivitas vulkanik, kenaikan kandungan metana dan CO2, dan juga adalah pemanasan global. Kemudian, periode Triasik, tingkat kematiannya itu 76%, dan terjadi pada 200 juta tahun yang lalu. Penyebabnya karena kenaikan kandungan metana dan CO2. Kemudian periode Cretaceous sampai Tersier. Tingkat kematiannya 80%, terjadi pada 65 juta tahun silam. Penyebabnya adalah tabrakan asteroid, aktivitas vulkanik, dan penurunan permukaan laut. Selanjutnya adalah teori glasiasi.
turunnya hujan salju selama 1 minggu di kota Roma pada tahun 1987 sehingga lalu lintas terputus, listrik mati, terus banyaknya puluhan ribu orang meninggal karena kedinginan dan kelaparan. Pada alam terbuka juga satwa-satwanya mati dan tanaman pun hancur. Adanya zaman es tersebut menyebabkan cuaca bumi menurun secara drastik dan menimbulkan kematian massal bagi organisme yang tidak dapat beradaptasi. Selanjutnya adalah teori yang kelima, yaitu adanya air bah. Hujan yang turun selama 4 hari atau 5 hari aja bisa menimbulkan banjir, apalagi tanah longsor, kerusakan tempat penghunian, ladang, hewan ternak. Dan sesudah banjir biasanya akan adanya penyakit yang mewabah. Nah, sehingga apa yang tertinggal ikut mati dan apabila tidak ditangani. Selanjutnya adalah teori epidemi dan pandemi. Nah, epidemi ini merupakan wabah penyakit yang menyebar dengan cepat yang mempengaruhi banyak orang. Nah, wabah dapat terjadi di suatu wilayah dan beberapa negara secara bersamaan. Wabah ini menjangkaunya di level nasional. Sementara pandemi itu merupakan wabah yang menyebar di wilayah geografis yang dia lebih luas. Tingkat pandemi ini merupakan tingkat tertinggi dari darurat kesehatan global. Seperti yang terjadi pada COVID-19 ini terjadi pada seluruh dunia, wabahnya menyebar, dan teori epidemi dan pandemi ini sudah ada yang menyebabkan kepunahan, yaitu kematian massal suatu organisme. Selain memusnahkan organisme yang terdapat di daerah tersebut, juga akan menimbulkan penyakit lainnya. Ada proses pembusukan besar-besaran dan penyakit berkembang dengan pesat karena adanya sanitasi yang buruk. Dan terus banyaknya organisme lain yang ikut mati karena jumlah mikroba pembusukan meningkat dan menimbulkan infeksi pada organisme yang hidup di sekitarnya. Selanjutnya adalah teori naiknya suhu muka bumi atau greenhouse effect. Adanya jumlah CO2 yang besar akan menyebabkan temperatur muka bumi naik. CO2 akan membentuk lapisan yang menghambat masuknya sinar matahari akibat setiap pemanasan pada siang hari dan tetap tertahan pada malam hari. Jadinya udara tetap bertambah lama, tetap bertambah panas. Kemudian adalah teori radiasi ultraviolet dan lubang ozon. Lubang ozon menimbulkan mutasi pada organisme karena kemampuannya menembus sel dan memotong DNA. Dan rusaknya DNA umumnya menyebabkan organisme yang dikenai sinar ultraviolet menjadi mengalami mutasi dan kemungkinan besar akan merugikan dan akhirnya punah. Lubang ozon ini akan membuat suhu di muka bumi naik dan menyebabkan organisme punah. Yang ke-9 adalah teori berkembangnya mamalia kecil setelah perubahan temperatur global. Mamalia kecil diperkirakan mulai berkembang di muka bumi tidak lama setelah kemunculan reptilia. Mamalia tertekan perkembangannya karena bersaing dengan dinosaurus. Namun, pada waktu terjadi perubahan bumi, keberadaan mamalia tidak banyak terpengaruh. Sebaliknya, sebagian besar dinosaurus punah. Nah, yang terakhir dari teori para ahli menurut kepunahan itu adalah teori campur tangan manusia. Berlakunya untuk buaya, penyu, kura-kura besar karena adanya over harvesting dan over exploiting untuk kesenangan dan ketamakan sekelompok orang. Naik turunnya temperatur muka bumi ini berpengaruh pada kepunahan reptilia, terutama dinosaurus, karena kebanyakan reptil tidak mengerami telurnya, tetapi menguburnya di tanah. Kemudian mempunyai determinasi seks yang bergantung pada temperatur, memerlukan waktu yang lebih lama untuk aktif dan memiliki sifat poikiloter, dan tidak mempunyai kemampuan termoregulasi yang baik. Punahnya sebagian besar mangsa dan telur reptilia merupakan mangsa bagi reptilia lain. Oke, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, di sini pertanyaan yang muncul dari kami yang pertama yaitu bagaimana proses kemunculan seluruh hewan-hewan yang ada di muka bumi pada saat ini, sedangkan diketahui bahwa kemunculan makhluk hidup pertama kali itu hanya berasal dari satu spesies ganggang hijau biru saja gitu. Bagaimana terjadi keanekaragaman hingga sampai saat ini. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah
Dari semua teori yang mendasari proses kepunahan, apakah ada teori yang paling benar? Dan jika ada, mengapa teori tersebut dianggap sebagai teori yang paling benar? Oke, lanjut. Di sini ada konsep utama dan tanggapan. Nah, proses kemunculan organisme bisa terjadi dikarenakan adanya relung baru atau relung lama yang ditinggalkan. Kemudian makhluk hidup di muka bumi didasari oleh adanya ganggang hijau biru yang kemudian berkembang menjadi lumut dan tumbuhan lainnya, serta hewan-hewan kecil yang kemudian semakin lama berevolusi menjadi reptilia berukuran besar. Kemudian kepunahan dapat diartikan sebagai hilangnya seluruh spesies yang telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan dan terjadi terus-menerus. Spesies yang telah berlangsung sepanjang sejarah. Proses kepunahan didasari oleh berbagai macam teori yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, tanggapan mengenai materi ini adalah karena banyak hal yang didasari pada teori dan bukan fakta langsung, menjadikan proses kemunculan dan kepunahan makhluk hidup masih berupa perkiraan dan dugaan atau hipotesis yang membuat munculnya banyak pertanyaan. Nah, di sini ada kosakata baru atau istilah baru yang kita temukan pada materi ini. Nah, yang pertama itu ada relung. Nah, relung ini merupakan tempat atau habitat yang ditinggali oleh berbagai spesies tertentu berdasarkan ciri fisik dan peranan dalam komunitas tersebut. Kemudian ada paleontologi. Nah, paleontologi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari dan membahas mengenai sejarah perkembangan bumi. Kemudian juga ada epidemi. Nah, epidemi ini merupakan wabah penyakit yang menyebar dengan cepat dan mempengaruhi banyak orang, dapat terjadi di suatu wilayah geografis. Kemudian ada pandemi. Nah, pandemi merupakan wabah yang menyebar di wilayah geografis yang lebih luas. Kemudian ada sanitasi, merupakan perilaku pembudayaan hidup bersih untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya demi menjaga kesehatan. Kemudian ada refleksi. Nah, setelah mempelajari mengenai berbagai teori dari proses kemunculan dan kepunahan makhluk hidup di muka bumi, kami menyadari bahwa proses kemunculan serta kepunahan merupakan proses yang membutuhkan waktu yang lama serta melibatkan perubahan-perubahan yang sedikit demi sedikit. Kemunculan makhluk hidup serta kepunahannya juga membuat kami menyadari bahwa dengan adanya proses tersebut maka tercipta keanekaragaman ekosistem maupun makhluk hidup hingga sekarang ini. Mulai dari makhluk hidup sederhana seperti ganggang hijau biru serta organisme tingkat tinggi seperti mamalia, serta membuat kami semakin bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi dan seisinya. Nah, terakhir di sini ada daftar pusaka yang kami pakai. Yang pertama kami memakai yaitu ada jurnal dari Biology and Evolution of Life Science. Kemudian juga ada buku Campbell, ada pengantar biologi evolusi, ada buku evolusi dari Iskandar, dan kemudian juga ada jurnal dari Global Taxonomic Diversity of Living Reptiles. Itu dia tadi daftar pustaka yang kami pakai. Nah, itu dia tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.